kembali lagi bersama Ben Raya IC. Di live kali ini kita bakalan bahas tentang fungsi tenses dari simple present ya. Jadi simple present itu kan rumusnya subjek verb 1 SS atau verb 1 murni ya. Atau kadang juga ada yang menggunakan subjek ditambah dengan is and are diikuti dengan verb 3 atau subjek is and are diikuti dengan adjective, noun atau adverb. Nah, semoga teman-teman udah tahu ya bedanya kapan kita pakai verb 1 langsung, kapan kita pakai is and are verb 3, dan kapan kita pakai is and are diikuti adjective, noun, dan adverb. Kalau belum, besok kita bahas, oke? Nah, untuk saat ini kita fokus ke pembahasan kapan sih fungsi simple present ini dipakai gitu ya. Jadi simple present, subjek verb 1 SS atau verb 1 murni ini, saya lagi di pinggir jalan jadi agak berisik, nggak masalah ya. Jadi simple present itu dipakai yang pertama digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Ciri-cirinya biasanya ada kata selalu, always, sering, often, setiap hari Senin, every Monday, kemudian setiap tahun, annually, dan sebagainya. Jadi ketika ada keterangan seberapa sering kita melakukan aktivitas tersebut, berarti itu menunjukkan kejadian yang merupakan kebiasaan. Dan yang dipakai adalah tenses simple present. Contoh, ibu saya selalu masak nasi goreng setiap pagi untuk kami gitu ya. Ibu saya selalu masak nasi goreng untuk kami. Saya akan menggunakan tenses simple present karena kebiasaan saat ini. Saya akan bilang dengan my mom always cooks fried rice for us, kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang kedua fungsi tenses yang simple present, oke? Jadi yang pertama kebiasaan, yang kedua itu menunjukkan general truth, kebenaran umum atau fakta. Kebenaran umum atau fakta di sini ini berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu alam ya. Jadi semua materi yang dia yang dia terkait dengan ilmu alam atau sosial seperti matematika, fisika, kimia, linguistik, law, hukum, culture itu menggunakan tenses simple present. Misal saya bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka saya akan bilang dengan 1 plus 1 is 2. Jadi bukan pakai was, tapi pakainya is. Kenapa pakai is? Karena menunjukkan general truth atau kaget saya, kebenaran umum ya, atau sesuatu yang dia berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Misalkan lagi bilang 25 dibagi 5 sama dengan 5. 25 divided by 5 equals 5. Nah, jadi pakainya adalah simple present equals, bukan pakai simple past equal atau mungkin pakai was, enggak ya, tapi pakainya adalah simple present karena merupakan general truth atau merupakan fakta. Fakta di sini bisa sesuatu yang diakui kebenarannya oleh semua orang atau berkaitan dengan diri manusia. Seperti misalkan saya adalah seorang muslim, yang dipakai adalah simple present. I'm a Muslim, bukan I was a Muslim, tapi I'm a Muslim. Atau misalkan lagi menunjukkan asal. Saya asalnya Surabaya. Saya akan bilang dengan I come from Surabaya. Jadi bukan I came atau I was from, tapi yang dipakai adalah simple present. I come from Surabaya atau I am from Surabaya gitu. Jadi yang pertama fungsi simple present menunjukkan kebiasaan, kedua menunjukkan fakta atau general truth, kebenaran umum, dan yang ketiga menunjukkan sesuatu yang terjadwal di masa yang akan datang, sifatnya resmi dan biasanya berkaitan dengan instansi atau lembaga resmi ya. Misalkan seperti keberangkatan pesawat, kedatangan kereta, atau bukanya sebuah kantor di perusahaan. Nah, itu pakainya simple present. Misal saya bilang, kereta paman saya akan tiba besok jam 8 pagi. Padahal masih besok tibanya jam 8 pagi. Yang dipakai bukan simple future, tapi simple present. Kenapa? Karena terjadwal resmi. Jadi bahasa Inggrisnya adalah my uncle's train arrives at 8 a.m. tomorrow. Meskipun tomorrow yang dipakai bukan simple future, tapi simple present karena sudah terjadwal resmi gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, biasanya kalau untuk simple present itu dipakai untuk kalimat perintah juga. Jadi kalimat perintah, misalkan teman-teman mau bilang
Tutup pintunya, close the door. Pakainya adalah verb 1 langsung, bukan pakai closed the door. Atau misalkan pergi sana, pakainya adalah verb 1 juga, simple present. Go away, bukan went away, oke? Jadi kalau dia kalimat perintah, dia akan menggunakan simple present atau verb 1. Oke, terakhir untuk kesimpulan sebelum saya tutup, saya ulang, fungsi simple present yang pertama adalah menunjukkan kebiasaan, yang kedua, kebiasaannya sehari-hari ya. Yang pertama kebiasaan sehari-hari, atau kebiasaan saat ini, nggak harus sehari-hari ya, mungkin sebulan sekali nggak masalah, atau sering atau selalu, terserah. Yang pertama tadi saya ulang, kebiasaan saat ini. Yang kedua menunjukkan general truth, kebenaran umum atau fakta. Yang ketiga dia menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, sifatnya formal dan sudah terjadwal resmi berkaitan dengan lembaga atau instansi resmi. Dan yang terakhir digunakan untuk kalimat perintah gitu. Oke, itu aja untuk live pagi hari ini. Jangan lupa coba latihan soalnya di story Instagram Ben Raya hari ini ya. Follow @benraya_ic di TikTok, Instagram, dan YouTube Ben Raya. Thank you. Selamat pagi.